Tentu setiap ibu menginginkan persalinan berjalan lancar, tapi tetap ada risiko komplikasi saat persalinan maupun setelahnya. Salah satunya adalah cedera pada otot dasar panggul. Apa bahaya cedera otot dasar panggul? Apa saja penyebabnya? Simak penjelasannya di video ini yuk! Nah, yang dicurigai kalau dia kehamilan udah rusak, biasanya dia udah ada memang kelemahan sejak lahir. Itu kelainan genetik namanya. Tapi belum kita teliti lebih lanjut. Kalau udah dia kelainan genetik, ya kalau jangan lebih rusak ya jangan lahirin normal dong. Dia mestinya sesar kok, lahirin normal tambah rusak lagi gitu. Nah, yang kedua itu kita menggunakan penelitian saya itu anak pertama ya. Selalu perhatikan anak pertama, asumsinya anak pertama itu kan belum rusak, hamil pertama, kemudian yang melahirkan normal. Itu kita menggunakan, saya menemukan dua model. Model pertama adalah dia punya 3 variabel untuk menentukan. Variabel pertama adalah berat bayinya itu 3.250 gram. Kemudian variabel kedua adalah episiotomi. Yang ketiga adalah kala 2-nya. Kalau pembukaan lengkap ya, kalau tinggal ngelahirin itu ngedennya gitu ya, tinggal ngelahirin itu adalah lebih dari 1 jam, 60 menit. Kalau itu dia positif, itu kurang lebih 68% chance dia otot levator aninya tuh rusak. Nah, temuan model yang kedua adalah kalau dia itu ada robekan grade 3 dan grade 4 atau grade 4. Apa artinya grade 3 itu adalah otot sphincternya itu ikut robek. Ini adalah kalau 3A itu sphincter ani eksternalnya robeknya kurang dari 50%. Kalau yang stadium 3B otot sphincter ani eksternalnya robek dari 50% karena teknik jahitnya beda. Yang ketiga 3C kalau otot sphincter ani internanya ikut robek. Nah, kalau stadium 4 atau itu namanya mucosa rectum itu robek, itu feses masuk ke dalam vagina. Nah, kalau yang namanya grade 3A tadi, robekan grade 3 yang tadi saya bilang grade 3 itu adalah jahitnya hanya end to end, tempelin gini aja oke. Tapi kalau grade 3B itu harus di overlapping. Otot sphincternya tuh yang tadinya hampir putus, ini dan harusnya begini. Kalau enggak, kemudian yang ketiga sphincter ani di bawahnya sphincter eksternal karena interna itu juga harus dijahit. Ini 6 minggu kemudian harus dicek sesudah dijahit dengan USG. Apakah jahitannya benar apa tidak? Kalau jahitannya tidak benar, ya kan, itu harus dikoreksi. Koreksinya tidak segera. Contoh, dia umpamanya udah ada defek pakai USG, kan bisa defek parsial, bisa defek total. Jadi total ya, defeknya nggak bagus gitu. Jadi robeknya kelihatan lagi gitu. Kalau dia tidak ada gejala, sign-nya nggak ada keluhan, tapi kemudian dia mau lahirnya normal, itu yang penolongnya itu mestinya expert dan nolongnya nggak boleh pakai alat. Kalau itu nggak ada, lebih baik sesar aja. Tapi kalau defect ya pakai USG, defect 6 minggu kemudian atau lebih kita USG, kemudian dia ada keluhannya itu inkontinensi alvi namanya. Kalau robekan grade 3-4 tuh timbul inkontinensi alvi. Yang paling ringan tuh nggak bisa nahan kentut tanpa dia sadari. Yang kedua, dia tidak bisa nahan tapi bentuknya cair. Yang ketiga, tidak bisa nahan padat. Ngerikan kan dari 3-4 seperti itu. Makanya kalau udah timbul yang kalau seperti itu kemungkinan tadi dia bilang ya robekan ke 3-4 atau ngedennya lebih dari 1 jam itu 72%. Chance dia untuk kalau ngelahirin normal lepas itu otot levator aninya. Apa akibatnya? In the future bisa jangka pendek bisa jangka panjang itu timbul namanya disfungsi dasar panggul. Apa itu disfungsi dasar panggul? 1, nggak bisa nahan kencing. Tadi itu sexual incontinence. Ya, jadi ngompol tadi. Yang kedua, turunnya rahim atau turunnya kandung kencing ya atau turunnya dubur begitu. Yang ketiga tadi
kemungkinan bisa terjadi inkonsistensi fekal, nggak bisa nahan kentut sampai nggak bisa nahan Yang keempat, timbulnya namanya disfungsi seksual. Nah, dol udah nggak bisa lagi tuh problemnya di sana.